Alhamdulillahil wahidil qahhar al-halimil as-sattar al-munazzali 'anil syabihi was-syirri wal amdhar infarada bil wahdaniyyati wa taqaddasa bidzatihi al-'aliyyah wa rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar ahmaduhu hamdan abdin mu'tarifin bidzulli wal inkisar wa ashkuruhu syukra man sarafa jawarihahu fit ta'ati rabbih ana al-laili wa atrafan nahar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha minan nar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabis sadatil abrar salatan wa salaman daiman mutalaziman ila yaumi syah tashkhasu fihi al-absar wa salim tasliman katsira ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara jamaah salat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, di awal kalam kami memberikan materi khutbah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahat, yang merupakan pencerminan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Watak keutamaan dan keikhlasan laksana buah matang halus, dan untuk memelihara keselamatan buah agar tetap mulus, bersih dan manis perlu perawatan yang baik untuk membebaskan hama dan kelayuan dan daunnya. Demikian juga amal soleh yang ikhlas baru bebas dari gangguan hamaria yang merusak keutamaan dan keikhlasan amal. Karena Islam menganggap riya sebagai perbuatan musyrik kepada Allah yang menjadikan dan menguasai jagat raya beserta segala isinya. Riya, hama penyakit yang paling ganas, merusak amal. Apabila proses riya sudah matang di dalam jiwa manusia, maka riya bisa jadi semacam faham watsani atau berhalaisme yang bisa melemparkan penganutnya ke dalam kancah neraka. Adapun yang dimaksud riya ialah memperlihatkan amal kebajikan supaya dilihat orang, yakni beramal dengan tidak ikhlas karena sesuatu perhatian yang lain dari Allah dan juga sesama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, orang riya itu ada 5. Yang pertama, orang riya dalam soal tauhid. Mereka memperlihatkan imannya yang benar yang dipegang oleh umat Islam, padahal iktikadnya tidak demikian. Orang ini dengan tidak ragu-ragu ditetapkan sebagai golongan orang yang munafik hakiki. Pendeknya, lahirnya beriman tetapi hatinya berbeda dengan lahirnya. Seperti banyak orang yang tidak percaya kepada sesuatu penetapan Nabi, tetapi karena takut kepada masyarakat, ia mengaku percaya juga. Yang kedua, riya dalam melaksanakan amal ibadah. Misalnya seorang yang sholat, yang sholatnya ingin dilihat orang,
Mereka lakukan demikian karena bermaksud menarik minat orang banyak, berpuasa supaya dicintai rakyat dan disayangi masyarakat, serta supaya diakui oleh muslim. Tetapi kalau tidak ada orang lain, maka sholatnya dan puasanya tak ada sama sekali. Orang semacam ini menurut janji Allah akan dibalas dengan azab yang sepedih-pedihnya. Yang ketiga, riya dalam amal sunnah. Misalnya kalau di muka orang banyak ia bersungguh-sungguh mengerjakan sunat, berzikir, berwirid, sholat tahajud, sholat sunat yang lain. Tetapi kalau tidak ada orang lagi, sunat-sunat yang semacam itu tidak pernah dikerjakan. Riya semacam itu kalau bermaksud atau maksudnya untuk memperoleh nafsu yang jahat, niscaya diazab Allah dengan azab yang keras. Tetapi kalau ia bermaksud memperoleh sesuatu yang diperbolehkan, niscaya azab Allah kepadanya tidak seberat azab yang pertama. Kemudian riya yang keempat, riya karena menyebutkan sesuatu amal kebajikannya. Bila duduk rame-rame, ia pun mulai menceritakan apa yang telah dikerjakan. Saya sudah mendermakan sekian rupiah, saya sudah berjuang untuk masyarakat dan umat begini besar dan beratnya. Riya ini haram hukum. Kelima, orang yang memperlihatkan sikap dan kesungguhannya dalam beribadah. Ia melahirkan kekhusyuannya dalam sholat, merendahkan dan melemahkan suaranya agar kelihatan alimnya. Ia melahirkan zuhudnya di hadapan orang banyak agar kelihatan sebagai orang yang soleh. Riya semacam ini menghilangkan kebagusan atau kebaikan amalnya dan menghapus pahala amal yang ia kerjakan. Pahala amal yang dipuji orang, riya semacam ini sangat buruknya dan hanya dikerjakan oleh orang yang berjiwa lemah dan berakal kurang. Jamaah sholat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, menurut Islam, riya adalah hama penyakit yang paling ganas merusak amal. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa riya adalah suatu perbuatan yang mengarah sampai ke musyrik kecil. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yaziru minar riya syirkun, wa man 'ada awliya Allahi faqad barazallahu bil mukharrabah. Innallaha yuhibbul abrara akhfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa in hadaru lam ya'rifu qulubuhum masabihul huda yukhrijuna min kulli khabara'a madlamah. Rawahul Hakim. Riya yang ringan ialah syirik. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka berarti ia menyatakan perang dengan Allah. Allah mencintai orang-orang yang baik-baik, yang takwa, serta menyembunyikannya, yang apabila mereka tidak ada, tidak berat kehilangan. Apabila mereka ada bersama kita, mereka tidak dikenal. Hati mereka bagaikan lampu petunjuk yang menyinari, menghilangkan kegelapan dari setiap tempat gelap. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, saya ingin mempunyai pendirian dan saya diridhoi Allah dan saya ingin agar tanah tumpah darahku dilindungi Allah. Rasulullah SAW berdiam sejenak, tidak menjawab. Tiba-tiba turunlah ayat sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Islam tetap keras menentang riya dalam segala bentuknya. Juga penyakit-penyakit rohani atau mental lainnya yang timbul dari tidak adanya keikhlasan hati. Penyakit-penyakit rohani itu membawa kerusakan yang kompleks dan sukar ditempuh untuk menindas, menghilangkan keinginan nafsu yang hina. Oleh karena itu harus dikikis habis dari ruang lingkup amal soleh.
Ria yang tidak terselubung atau dilakukan terang-terangan suka melahirkan dosa yang terus menjalar di masyarakat sebagai dosa yang dibenci dan dihinakan, tetapi mudah diketahui dan dirasakan bahaya yang keburukannya sehingga pelakunya menyadari kekeliruannya lalu ia bertaubat. Tapi ria yang terselubung oleh ibadah bahayanya lebih besar karena si pelakunya mengira perbuatan ria itu mendapat ridho Allah sehingga mereka tidak merasa berbuat dosa karena memang sukar dapat diketahui dan dirasakan oleh si pelaku maupun oleh masyarakat. Akibatnya mereka jauh dari taubat dan terus juga melakukan ria yang merusak amal ibadah. Dan musibah yang melanda masyarakat umumnya datangnya dari orang-orang besar atau pemimpin yang munafik. Bahayanya lebih parah dibanding dengan musibah yang dilakukan oleh orang berandal yang melanggar hukum. Dan jika keikhlasan yang dimiliki orang-orang pandai amat lemah, negara dan masyarakat bisa binasa karena akibat akal dan pembawaan mereka menimbulkan kerusakan. Pelanggaran lainnya yang timbul akibat adanya keikhlasan adalah menodai akhlak yang utama dengan hawa nafsu yang keji dan rendah yang bisa mengancam kedudukan akhlak hingga jauh nilainya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang amalnya untuk mencari kerelaan manusia, bukan mencari kerelaan Allah. Itulah orang yang tidak tahu program kerja akibat kebodohan, sehingga masyarakat dan negara dirugikan oleh kebodohannya karena mereka berpaling dari zat yang maha kaya yang memiliki keagungan dan kemuliaan menuju kepada manusia yang sesungguhnya lemah dan miskin, tidak mempunyai daya dan kekuatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu madhahu ri'a'an nas la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan harta karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman pada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya adalah tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 264. Barakallahu lima lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsam kama amara fantahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qarar. Wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر